ketahui data sebanyak 40 data dengan data yang tidak berurutan. Kemudian di sini ditanya, nyatakan data tersebut ke dalam tabel distribusi bergolong ke dalam interval-interval seperti 65 sampai 67, 68 sampai 70 dan sebagainya. Jadi yang harus dilakukan langkah pertama adalah kita harus mencari jangkauan data terlebih dahulu. Jangkauan ini caranya adalah mengurangkan data terbesar yang kita punya dengan data terkecil. Di sini sudah diketahui data sebanyak 40 dan bisa kita lihat data terbesarnya itu adalah 80, sedangkan data terkecilnya adalah 66. Sehingga kalau kita kurangkan, kita dapatkan bahwa jangkauan data yang kita punya adalah 14. Kemudian langkah kedua adalah mencari banyaknya kelas interval. Di sini kita mempunyai rumus yaitu K atau banyaknya kelas adalah 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log N, N ini adalah banyaknya data yang kita punya. Berarti K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40, atau kita dapatkan 6,28 dan kita bulatkan menjadi 6. Selanjutnya, langkah ketiga adalah mencari panjang kelas interval. Panjang kelas interval diketahui rumus adalah jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Itu adalah rumus untuk mencari panjang kelas interval. Maka kita sudah punya jangkauannya adalah 14, kita punya banyaknya kelasnya 6, berarti 14 dibagi dengan 6, atau diketahui hasilnya adalah 2,33 atau dibulatkan menjadi 2. Jadi panjang kelasnya adalah 2. Kemudian langkah keempat adalah menentukan batas kelas interval. Maksudnya adalah batas kelas ini kan udah diketahui nih, kelasnya ada sebanyak 6 kelas. Kemudian kita ketahui panjang kelas intervalnya adalah 2. Maka dari 6 kelas itu kita cari nih batas kelas intervalnya gimana. Nah, caranya adalah data terkecil yang kita punya atau kita kurangkan 1 supaya genap. Jadi kita pakai di sini adalah 65 untuk data paling kecilnya. Jadi dari 65 sampai 67 dilanjutkan ke 68 sampai 70, 71 sampai 73, 74 sampai 76, 77 sampai 79, 80 sampai 82. Jadi antara satu kelas ini kelas 1 adalah 65 sampai 67 itu berjarak 2. Seperti tadi yang kita sudah dapatkan bahwa panjang kelas intervalnya adalah 2. Jadi 65 ditambah 2 menjadi 67 gitu. Kemudian kelas keduanya 68 sampai 70, kelas ketiganya 71 sampai 73, kelas keempatnya 74 sampai 76, kelas kelimanya 77 sampai 79, dan kelas keenamnya adalah 80 sampai 82. Maka kita dapatkan ini adalah batas intervalnya dengan jumlah kelasnya adalah 6. Kita lanjut. Angka selanjutnya adalah membuat tabel frekuensinya. Kita sudah dapatkan 6 kelas, sudah kita dapatkan batas-batas intervalnya, maka selanjutnya kita akan mencari nilai tengah nih di tabel kedua, kolom kedua. Nilai tengah ini bisa dicari dengan cara data yang kecilnya ditambah dengan data yang besarnya. Data terkecil di satu kelas ditambah dengan data terbesar di satu kelas, kemudian dibagi 2. Ini untuk contoh di data kelas 1. Kelas 1 ini intervalnya 65 sampai 67. Maka caranya adalah 65 ditambah 67, kita dapatkan 132 dibagi dengan 2. Lalu kita dapatkan nilai tengahnya adalah 66.
Lalu kita lanjut di kelas keduanya 68 ditambah 70 atau hasilnya 139 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 69. Jadi nilai tengahnya adalah 69. Untuk selanjutnya bisa langsung ditambah 3 aja karena dari 66 ke 69 itu berjarak 3, maka untuk selanjutnya pasti akan berjarak 3 juga. Jadi didapatkan nilai tengahnya 66, 69, 72, 75, 78, 81. Dengan frekuensinya bisa kita hitung dari data yang ada dan didapatkan frekuensinya adalah 3, 5, 12, 14, 4, dan 2. Kalau dijumlah maka akan menghasilkan atau akan berjumlah 40 sejumlah dengan data yang ada. Kemudian kita tentukan tepi bawah dan tepi atasnya dari tiap-tiap kelas. Ini berguna untuk pembuatan histogram gitu. Karena nanti kan ini ujungnya juga kita akan membuat histogram, jadi harus kita cari tepi bawah dan tepi atasnya. Untuk mencari tepi bawahnya adalah data kelas terkecil atau data terkecil di tiap kelas itu dikurangi 0,5. Seperti contoh di kelas 1 65 sampai 67, maka data terkecilnya adalah 65. Itu bisa dikurang 0,5 atau didapatkan 64,5. Dan selanjutnya seterusnya. Jadi 64,5 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 gitu kan. Terus untuk tepi atasnya adalah data terbesar di satu kelas ditambah dengan 0,5. Seperti contoh di kelas 1 data terbesar ada 67, maka 67 ditambah 0,5 hasilnya adalah 67,5. Seperti itu. Kita lanjut. Ini adalah langkah 6 atau langkah terakhir kita membuat sketsa grafik. Ini adalah histogram dan juga poligon frekuensi. Yang mana histogram, yang mana poligon frekuensi itu ada keterangannya. Jadi yang histogram itu adalah yang berbentuk batang, sedangkan poligon frekuensi itu adalah berbentuk garis. Jadi pertama kita harus bikin grafik atau dua garis. Yang sebelah kiri adalah frekuensi, yang bawah adalah tepi bawah dan tepi atasnya atau interval kelasnya. Ini dari 64,5 adalah tepi bawah kelas 1 sampai diketahui kelas 1 itu 64,5 sampai 67,5. 64,5 sampai 67,5 memiliki frekuensi 3. Kemudian untuk membentuk poligon frekuensinya maka kita harus menarik garis atau nilai tengahnya. Nilai tengahnya itu gunanya adalah untuk membentuk poligon frekuensinya. Di situ bisa dilihat bahwa ada nilai tengahnya 66 sampai 66, 69, 72, 75, 78 dan 81. Kurang lebih seperti ini. Ya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.